Jadi perubahan perilaku, perubahan paradigma itu ada tahapannya. Nggak bisa langsung sekonyong-konyong. Jadi acara ini mengajak Bapak Ibu yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Ya, dari kepedulian melalui webinar, melalui informasi, berbagi informasi satu sama lain, kita memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Nah, perubahan pengetahuan baru ini perlu diuji coba, perlu dilakukan Bapak Ibu, diwujudkan, diimplementasikan. Ketika berhasil, maka Bapak Ibu akan muncul motivasi baru, kehidupan the new normal yang baru, semangat untuk merubah hal yang lama menjadi hal yang baru. Dengan adanya motivasi, maka diharapkan ada perubahan sikap, perubahan perilaku. Dan diharapkan transformasi pendidikan ini menjadi berhasil. Jadi dari proses ini Bapak Ibu, nggak mungkin kita berhasil kalau Bapak Ibu tidak pernah melalui proses yang namanya kepedulian. Jadi kepedulian ini harus diteruskan dengan pengetahuan atau keterampilan, mencari pengetahuan baru, mencari keterampilan baru. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ, tetapi kita harus lakukan. Jadi Bapak Ibu, saya cukup heran ya Bapak Ibu, tapi ini bagian dari proses perubahan. Banyak dari kita yang mau mengikuti webinar ini, tetapi yang ditanyakan di dalam grup itu kebanyakan absennya mana. Kebanyakan yang ditanyakan sertifikatnya ada apa enggak gitu. Jadi pola paradigma lama, guru-guru yang lama, beberapa orang aja sih, saya tidak mengeneralisasi. Tetapi ini masih banyak terjadi Bapak Ibu. Yang dipentingkan bukan perubahan sikap. Melalui webinar, melalui pelatihan, yang dilihat bukan perubahan sikap, tetapi yang dilihat adalah administrasi, kebutuhan administrasi, yaitu absen dan sertifikat. Bapak Ibu, saya cuma mau mengatakan transformasi ini nggak akan terjadi kalau Bapak Ibu hanya mementingkan absen dan sertifikat. Saya tidak mengatakan bahwa sertifikat tidak penting. Sertifikat itu penting juga Bapak, tapi itu kan sifatnya supporting. Yang penting bahwa Bapak Ibu berhasil menerapkan pengetahuan baru itu dan bisa menerapkannya kepada siswa. Jadi dalam beberapa kali webinar, ada guru yang mendaftar, yang dicari cuma absennya, tapi setelah absen dia tidak pernah muncul di dalam webinar. Dia login tapi kemudian tidak didengar, dilewatkan begitu saja. Yang penting sudah absen. Nanti di akhir acara tugasnya hanya menagih mana sertifikatnya, tapi tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi lucu ya Bapak Ibu ya. Masih ada guru-guru yang seperti ini, yang di dalam era new normal, di era masa depan yang tugasnya kita harapkan bisa merubah pola pendidikan kita ini, tetapi caranya masih cara-cara lama ya. Tidak bisa maju negara ini Bapak Ibu hanya karena gurunya lengkap administrasinya. Yang dibutuhkan perubahan sikap, perubahan pola pikir Bapak Ibu, bukan kelengkapan administrasi. Ya, ini yang menjadi indikasi betapa sulitnya kita maju. Kemarin kita banyak berdebat soal transformasi pendidikan, tapi hari ini seakan-akan sejak COVID, sejak melaksanakan webinar, saya bisa mengerti kenapa pendidikan kita ini sulit untuk maju. Kurikulum berganti berkali-kali, tetapi tetap saja sama seperti itu, karena kita lebih fokus pada proses administrasi. Jadi tidak melihat pada perubahan, tidak bisa beradaptasi pada perubahan. Dan ini sudah Bapak Ibu buktikan, bukan? Dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu sendiri kan yang menjawab di survei itu. Ketika Bapak Ibu menjawab tidak punya media digital, internetnya nggak siap, dan segala macam. Ini membuktikan bahwa kita tidak siap menghadapi perubahan, tapi kita hanya siap proses administrasinya saja. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Nah, tadi Kepala Dinas sudah bilang bahwa mindset digital juga perlu. Jadi ini adalah poin-poin bagaimana kita memiliki paradigma atau mindset digital. Salah satunya adalah inovatif dan adaptif.
Ya, jadi kita harus selalu berinovasi dan beradaptasi. Ya, jadi sekali lagi jangan kejar sertifikat. Percuma Bapak Ibu punya sertifikat kalau Bapak Ibu tidak bisa menerapkannya. Ya, dan kita juga harus punya digital transformation process. Ya, kita harus berproses Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dibaca ini. Jadi sekali lagi inilah prosesnya. Jadi dari digital mindset, kemudian menjadi literasi, kompeten, menjadi kompeten, baru transformasinya bisa terjadi. Kalau ini sudah terjadi, maka kita bisa menerapkan yang namanya smart teaching, smart learning, smart operation, dan smart management. Semua ini tahapan harus kita lalui untuk menerapkan smart seperti ini. Ya, smart ini adalah sangat kontekstual dengan kehidupan the new normal. Saya tidak kerja sendiri Bapak Ibu, inilah tim saya. PGRI Smart Learning Jawa Timur itu banyak temannya yang saling mendukung. Saya menjuluki mereka the dream team, Avenger. Nah, di Ponorogo atau di kabupaten lain saya harapkan punya the dream team. Orang-orang yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menuju perubahan. Itulah foto-foto mereka, Pak Adri ada di tengah yang dari Ponorogo. Semua ini berasal dari berbagai daerah, ada Situbondo, Blitar, Jember, Ponorogo, Mojokerto, dan segala macam. Nah, ini akan bertambah terus, Bapak Ibu. Kita bergerak membangun yang namanya inti plasma. Ini adalah inti di Jawa Timur, kita berharap ada plasma-plasma yang terbentuk di kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang bisa sejalan, sehati, sepikiran, ya, yang tidak mengejar sertifikat, yang tidak mengejar absen, tetapi mengejar inovasi dan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Orang-orang ini harus kita ajak bikin tim di dalam kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Nah, orang-orang ini saya menerapkan 7 element of self-driving. Mereka yang masuk dalam tim ini harus memiliki ke-7 elemen ini yang ditulis oleh Pak Renal Kasali dalam bukunya 7 element of self-driving. Elemen apa saja yang harus dimiliki oleh tim ini adalah yang pertama, mindsetnya harus berkembang, tidak boleh kaku, ya, tidak boleh hanya berpikir sepihak, ya, yang maaf dengan istilah menggunakan kacamata kuda, ya, harus terbuka, berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir simple, walaupun terus berkembang kreatif, tapi dia harus simple, ya. Anti ribet, ya. Jangan membentuk tim yang orangnya yang suka ribet, ntar gak jalan-jalan Bapak ya. Banyak diskusi, banyak rapat, bikin proses, bikin segala macam, akhirnya membuat orang jadi sulit untuk berkembang. Disiplin diri, eksploratif, dan menjadi pemenang. Mentalnya harus mental pemenang, bukan mental pecundang. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau di daerah Bapak Ibu ada orang-orang yang seperti ini, ajalah untuk bersama-sama berkumpul. Jadi jangan kumpul dengan orang-orang yang malas Bapak Ibu, tapi kumpulah dengan orang-orang yang memiliki sifat dari 7 elemen ini. Maka transformasi ini bisa bergerak. Bayangkanlah sebuah proses itu seperti kupu-kupu Bapak Ibu sekalian. Awalnya dia kepompong, ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi ulat, dia hanya bisa makan daun di sekitarnya saja. Hanya bergerak tidak lebih jauh dari 10 cm, 20 cm. Tapi ketika dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi indah dilihat, tapi dia juga bisa terbang lebih jauh dari area pohon yang dia pernah tinggali ketika menjadi ulat. Artinya saya mau beranalogi begini kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar ini, tirulah seperti metamorfosis kupu-kupu. Saat ini mungkin Bapak Ibu hanya sebagai ulat yang hanya berkecimpung di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hanya makan, minum, belajar, kerja dari lingkungan di sekitar terdekat. Tapi saya berharap Bapak Ibu menjadi kupu-kupu. Keindahan materi yang Bapak Ibu peroleh ini akan melengkapi Bapak Ibu, akan membuat Bapak Ibu menjadi lebih indah sebagai seorang guru, tetapi tidak hanya dinikmati oleh siswa di sekolah Bapak Ibu, di daerah Bapak Ibu, tapi juga dinikmati oleh semua anak, semua guru yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadilah kupu-kupu yang disenangi, yang enak dilihat dan menyenangkan. Saya kira demikian Pak Adri, presentasi saya. Terima kasih, semoga memotivasi Bapak Ibu sekalian menjadi guru yang bisa membawa perubahan yang lebih baik
ke masa depan dan Indonesia menjadi lebih maju. Terima kasih.